Ada orang yang belajar ilmu hitam sejak umur 15 tahun. Wow, Dari muda SMP tuh. Iya. SMP 15 tahun ya? Iya, iya. Jadi kejadiannya di tahun 1970-an, udah lama banget Nat, Moy. Di daerah Banyumas, ada seorang cowok, kita sebut aja namanya Manto ya. Manto ini usianya sekitar 14 atau 15-an tahun. Dia sebenarnya tuh lahir dari keluarga yang biasa aja dan cenderung miskin. Tapi dia punya mimpi bisa melindungi orang tuanya. Jadi kayak mungkin ada sedikit ya dikata-katain gitu ya, miskin atau segala macam, atau mungkin keluarganya suka diinjak-injak apa gimana gitu ya. Dia mencoba untuk ya dia tuh mau jadi kuat lah buat bisa ngelindungin dirinya sama keluarganya biar nggak diinjak-injak lagi. Ya. Nah di daerah rumahnya dia, desanya dia lah, itu ada perkumpulan yang pelajarin ilmu kanuragan namanya. Apa tuh? Kanuragan tuh kayak ilmu silat kebal ilmu gitu loh. Cuman kalau yang gua cari-cari googling tuh kayak itu tuh dipakai sama orang-orang zaman dulu banget, pahlawan-pahlawan zaman dulu untuk perang sama penjajah-penjajah ataupun gimana lah. Jadi ya ada hubungan sama ilmu mistis juga. Tapi itu yang make cuman emang orang-orang Banyumas, orang Jawa, atau emang itu udah common gitu Bi? Semua nama juga si Kanuragan. kanuragan. Gua nggak tahu sih Mui, cuman mungkin di Jawa kali ya. Oke. Tapi kalau specifically gua nggak tahu. Oke. Nah singkat cerita si Manto ini berhasil buat pelajarin si kanuragan ini. Jadi dia hasilnya bener-bener kebal Nat, Mui. Gak mempan dibacok. Dan di usia 17-an dia tuh udah ngerasa jago banget lah. Udah kuat banget dan dia ngerasa kalau dia tuh ya jadi arogan gitu loh. Oke. Jadi sombong banget karena dia saking ya gue kuat gak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Dia tuh jadi kerja di tempat kayak ngejaga tempat-tempat yang dilarang gitulah. Ya singkat cerita atau gampangnya dia jadi preman lah istilahnya. Oh. Dan udah beberapa lama dia kerja kayak gitu, si Manto ini mulai bosen. Kayak apa lagi nih yang bisa gue lakuin. Nah dia mikir buat dia tuh mau ilmu yang lebih, kayak mau lebih berkuasa gitu loh. Tapi dia ngerasa dia gak bisa ngembangin sesuatu kalau dia gak kaya. Udah mulai nih rasa-rasa haus akan ilmunya itu makin naik lagi. Nah si Manto ini punya guru silat dan guru ilmunya dia itu, kita sebut aja namanya Ki Sulam ya. Oke. Nah Ki Sulam ini tahu si Manto mau belajar lebih lagi tuh. Ki Sulam ngomong, kalau kamu belajar ini, kamu tuh bisa narik barang-barang dari tempat gaib, batu, emas dan lain sebagainya. Jadi kayak ngambil barang dari alam gaib gitu loh Moy. Wow. Pernah denger gak sih lo kayak mau kaya tapi ya ngambilnya dari tempat gaib? Enggak pernah denger Gue gue. juga gak pernah. Jadi kayak dia tuh bisa ngilmu, bertapa ritual, dan akhirnya nanti dia dikasih hadiah sama si makhluk-makhluk gaib ini. Tapi asal si barang itu dari sana gitu. Iya, dari dunia gaib. Iya, ya sebenarnya kurang lebih sama yang tadi cerita lo. Kayak misalkan kalau lo mau dapat duit banyak, ya lo